Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian induk dosa besar? Dan beliau mengulangi sebanyak 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tentu wahai utusan Allah. Kami pasti mau dengar. Apa itu induk dosa besar? Dosa besarnya sudah berat, apalagi induknya. Qala al-isyraku billah. Yang paling pertama adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan makhluk. Ya seperti contoh paling jelas orang-orang Mekah dulu di masa Nabi SAW. Mereka tahu Ka'bah rumahnya Allah, mereka tawaf untuk Allah, tapi mereka datangkan patung sebagai sekutu Allah. Mereka berdoa sama Allah, berdoa juga sama patung itu. Ya di masa kita sekarang cukup banyak itu, berdoa sama Allah, berdoa juga minta sama orang mati di kuburan. Ya, berdoa sama Allah tapi masih pakai jimat-jimat, nah, masih bergantung pada kertas atau batu atau apa saja. Nah, ini bisa syirik kepada Allah. Ini bahaya banget. Ya. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, sungguh aku heran dengan orang yang minta-minta kepada kuburan walaupun itu kuburan orang saleh. Sebab yang dalam kuburan adalah manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Para nabi-nabi saja kita masih doakan. Bukankah setiap kali kita sebutkan nabi disunnahkan kita baca alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, sahabat-sahabat Ahswaja, warga Nahdliyin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua dan seluruh keluarga kita, dan menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Kali ini saya akan mengomentari lagi Pak Profesor Dr. Khalid Basalamah LCMA. Gini ya Pak Dokter, Pak Profesor, jika Anda memang anti terhadap tawassul, jangan menggiring jamaahnya untuk yang tidak-tidak. Memahami, memaknai tawassul sesuai dengan pemahaman Anda, Pak Dokter. Yang pertama, begini. Anda menggiring jamaahnya untuk menyalahkan orang-orang yang tawassul, terutama bukan hanya Anda ya. Ustadz-ustadz Wahabi di plus 62 ini menggiring pemahaman jamaahnya bahwa orang yang bertawassul itu adalah menyembah kuburan. Sehingga mereka menjuluki Aswaja, menjuluki orang-orang NU dengan kuburiyun. Ini yang pertama kali ditanamkan di otak jamaahnya adalah menganggap bahwa tawassul itu adalah menyembah kubur. Padahal tidak, Pak. Namanya tawassul, yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini ya menurut Syekh Anda sendiri, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, juga Syekh Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa, terutama Syekh Abdul Wahab itu ya, menjelaskan bahwa tawassul ini Pak terhadap orang soleh yang meninggal dunia ini ranahnya ijtihadiyah, masalah fikih ini Pak. Bahkan beliau menyebutkan, la nungkiru, kami tidak mengingkari fi masailil ijtihad, dalam masalah-masalah ijtihad ini tidak. Yang diingkari oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah ketika orang meminta terhadap kuburan sebagaimana dia meminta terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini yang diingkari. Tetapi kalau dia hanya datang ke kuburan kemudian bertawassul dan berdoa, ya Allah, dengan barokah, dengan kemuliaan atau dengan hak wali ini, dengan barokahnya wali ini, saya memohon kepadamu, atau Allahumma inni as'aluka bi Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, bi nabiyika misalnya. Beliau tidak mengingkarinya, Pak. Walaupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini lebih memilih pendapat yang tidak bertawassul, ya. Tetapi tidak mengingkarinya karena ini adalah masalah ijtihadiyah. Satu. Jadi jangan giring jamaah Anda memahami bahwa tawassul ini adalah menyembah kuburan. Ini adalah gimana ya? Adalah doktrin yang sangat kotor dari seorang doktor kalau seperti itu. Yang kedua, Pak, Anda kalau memang anti tawassul ndak usah bawa-bawa nama ulama. Seakan-akan orang yang tawassul ini menyembah kuburan
Kemudian Anda bawa nama ulama yaitu Imam Nawawi rahimahullah yang mana ini adalah mazhab Syafi'i, Pak. Imam Nawawi itu yang diikuti oleh kami itu adalah ulama di mazhab Syafi'i, ulama kibar, ulama besar dari mazhab Syafi'i Imam Nawawi ini. Anda jangan bawa-bawa untuk melegalkan tuduhan ente, Pak Doktor, ya. Kalau memang ada orang yang meminta ke kuburan, wahai, ya misalnya ini kuburan keramat ya Pak Dokter. Wahai Mbah di kuburan keramat ini, tolong saya, berikan saya jodoh, berikan saya uang, berikan saya mobil Alphard misalnya, meminta terhadap penghuni kubur itu, yaitu jelas syirik Pak Dokter. Jadi ante bedakan mana tawasul, mana menyembah. Masa seorang profesor doktor tidak bisa membedakan mana tawasul dan mana menyembah, ya. Ayo kita buktikan sekarang bahwa Anda memang ternyata itu bawa-bawa ulama untuk melegalkan tuduhan Anda yang sebenarnya ulama itu tidak seperti yang Anda sebutkan. Imam Nawawi ini malah menganjurkan untuk tawasul, Pak Doktor, Pak Profesor. Oke? Ayo kita buktikan sekarang bahwa Anda memang ternyata mengada-ngada untuk melegalkan, untuk memperkuat, untuk menaukiti klaim Anda, tuduhan Anda untuk mensyirikkan orang-orang yang bertawasul. Oke? Ayo kita buktikan. Oke, teman-teman semua, ayo kita buktikan bahwa ternyata Pak Dokter itu mengada-ngada. Dan ini memang kebiasaan kan dari dokter-dokter Profesor Wahabi itu bawa-bawa nama ulama, padahal ulama itu tidak seperti yang ia tuduhkan. Ini kitabnya Imam Nawawi, juz keempat kalau cetakan DKI ya. Kalau cetakannya DKI, juz keempat, kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Halamannya silakan dilihat sendiri, ini halaman 213. Setelah Imam Nawawi mengajarkan cara tata cara salam ketika kita ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya, kita itu disunahkan untuk menyampaikan salam terhadap Rasul dan kedua sahabatnya itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kemudian beliau mengajarkan tawasul, Pak Doktor, ya, dan orang-orang Wahabi. Ente bawa-bawa Imam Nawawi untuk menolak tawasul, dikatakan menyembah kubur lagi. Nah ini, wa yatawassalu bihi fi haqqi nafsihi. Setelah kita itu menyampaikan salam, memanggil salam terhadap Nabi, kedua sahabatnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kemudian kita wa yatawassalu bihi fi haqqi nafsihi. Orang yang ziarah itu dianjurkan untuk bertawassul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi haqqi nafsi, dalam hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yastashfi'u bihi, dan minta syafaat terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Nabi dan kita itu, bihi, dengan melalui perantara Nabi. Ini ya, kita tawasul terhadap Nabi, kita minta syafaat terhadap Nabi, Pak. Tawasul minta syafaatnya ya kepada Allah melalui Nabi, dengan barokahnya Nabi, ya, dengan tawasul terhadap Nabi itu, bihi, dengan Nabi, Pak. Mintanya tetap terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan minta ke kuburan lo. Wa min ahsani ma yaqulu ma hakahul Mawardi wal Qadi Abu Thayyib wa sairu ashabina anil Utbi. Termasuk sebaik-baiknya apa yang disampaikan adalah sesuatu yang diceritakan oleh Imam Mawardi, Qadi Abu Thayyib, dan semua beberapa ashab kami, ashab Syafi'i, sebagaimana riwayat dari Utbi. Ini juga disinggung oleh di kitab tafsirnya Ibnu Katsir, ya, disinggung oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan atau menafsiri ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Nah, sahabat Utbi ini ketika ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada A'rab yang datang mengadu, kemudian, wahai Rasul, saya itu mendengar, ya Rasulullah, saya mendengar Allah berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum, andaikan orang-orang itu berbuat zalim pada dirinya, anggaplah berbuat dosa, kemudian mendatangi Rasulullah, minta ampun terhadap Allah, dan Rasulullah memintakan ampun terhadap orang tersebut, terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lawajadullaha tawwabar rahimah, Allah akan mengampuni mereka.
Ini loh Pak Doktor yang diajarkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kalau ingin lengkapnya cerita Utbi ini, silahkan orang-orang Wahabi rujuk tafsir Ibnu Katsir. Ketika menafsiri ayat ini ya, walau annahum idzalamu anfusahum ila akhirih ini. Silahkan. Jangan hanya taklid buta terhadap profesor doktormu itu.